Yang Chen, episode 86. Master Panggung Jidan dari Sekte Tianquan juga mengeluh di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tiba-tiba, karena kecemerlangan Gong Sun Ling, ketidakseimbangan dalam hatinya yang disebabkan oleh pembunuhan Han Jiande oleh Yang Chen tiba-tiba pecah di dalam hatinya. Dia ingin menggunakan identitas Yang Chen sebagai algojo untuk melakukan sesuatu, untuk menghancurkan fondasi Dao Yang Chen, tetapi sekarang telah berkembang menjadi seperti ini. Menggunakan pembunuhan sebagai kejahatan untuk terus-menerus menginterogasi hati Yang Chen, hati Grandmaster Sekte Tianquan tidak bisa dikatakan tidak kejam. Begitu Yang Chen terguncang oleh kenyataan bahwa dia telah membunuh seseorang, maka itu tidak akan semudah didorong keluar dari Heaven Stairway. Interogasi yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup untuk menanamkan duri di hati Yang Chen. Kapanpun Yang Chen ingin meningkatkan kultivasinya, karena goyahnya keyakinannya, itu akan berkembang menjadi iblis besar di dalam hatinya. Pada saat itu, tentu saja peningkatan kultivasinya, mampu menjaga hidupnya agar tidak dihantui oleh iblis di dalam hatinya sudah menjadi hasil terbaik. Ilusi itu lahir dari hati, dan orang lain tidak akan tahu apa yang dialami Yang Chen dalam ilusi itu. Dan para Grandmaster Inti Emas yang bertanggung jawab atas formasi ini hanya memberikan beberapa serangan imajiner yang ditargetkan berdasarkan kelemahan orang-orang yang awalnya terpengaruh oleh tangga surga. Karena proses adaptasi sebelumnya, kalaupun gagal, orang normal yang mengikuti tes hanya akan mendapat banyak manfaat, dan mereka juga akan tahu di mana kelemahannya. Dan Yang Chen telah diperdaya oleh para Grandmaster Inti Emas sejak awal, jadi dia tidak diberi kesempatan untuk beradaptasi sama sekali. Mereka langsung menginterogasinya tentang identitasnya sebagai algojo. Tapi sekarang, mereka tidak hanya tidak membiarkan Yang Chen mundur, tapi mereka juga menyeret semua orang ke bawah, tidak bisa berhenti. Semua energi spiritual di tubuh mereka telah sepenuhnya diserap oleh formasi Heaven Stairway. Sebagai upaya terakhir, para Grandmaster ini sudah mulai menelan ramuan untuk mempertahankan operasi formasi. Bahkan pada tahap ini, tidak ada yang berani melepaskannya. Begitu mereka bertahan, formasi tersebut akan menjadi bumerang, dan akibatnya akan lebih mengerikan daripada menghabiskan energi spiritual mereka. Saya tidak percaya ahli Nas Chen Sol dan Mahayana tidak bisa menekannya. Seorang Grandmaster berteriak dalam pikirannya. Seteguk esensi darah dimuntahkan, yang menyatu menjadi formasi tangga menuju surga. Hong, ahli yang muncul di depan Yang Chen sudah memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Di bawah tekanan yang sangat besar, Yang Chen bahkan merasa seolah-olah dia akan ditekan ke tanah. Namun, niat membunuh yang melonjak di dadanya dan tekadnya yang pantang menyerah membuatnya memilih untuk menghadapi para ahli ini secara langsung. Setiap langkah sangatlah sulit. Di mata orang luar, langkah Yang Chen melambat. Itu sangat sulit, seolah-olah dia akan gagal. 57, 58, 59, melihat Yang Chen akan melewati peringkat surga tingkat 60, para penonton benar-benar terdiam. Kedua murid istana yang murni hanyalah dua orang jenius yang mengerikan. Satu berada di lapisan ke-6 pemurnian Qi, dan yang lainnya hanya di lapisan kedua pemurnian Qi. Yang lain tidak tahu bagaimana menjelaskannya lagi. Namun, langkah Yang Chen tidak berhenti sama sekali. Dia terus bergerak maju dengan tekad. Meski lambat, dia tidak pernah berhenti. Kaca, seolah-olah dia telah melintasi ruang dalam satu langkah, Yang Chen tiba-tiba merasakan tekanannya mereda. Di depan Yang Chen, karakter dunia spiritual dalam ingatan Yang Chen telah muncul. Apakah mereka baik padanya atau buruk padanya? Menghadapi Yang Chen, mereka hanya menanyakan pertanyaan yang sama. Dan setiap kali, ada dua orang. Tekanan awal tidak meningkat secara kualitatif. Yang Chen memahami bahwa Master Panggung Jidan ini telah melihat Master Panggung Jiwa baru lahir dan Mahayana dan hampir tidak dapat mensimulasikan momentumnya. Tetapi para master yang telah naik tidak mengetahui bagaimana situasinya, sehingga mereka tidak dapat mensimulasikan momentum dan alam semacam itu sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuat Yang Chen merasa tekanannya berkurang. Kehendak platform pemenggalan abadi terus-menerus menyatu dengan tubuh Yang Chen. Tampaknya semakin kuat orang yang dibunuh Yang Chen, semakin ia mengenali Yang Chen, dan semakin terintegrasi ke dalam tubuh Yang Chen. Yang Chen melangkah ke panggung surga selangkah demi selangkah, dan beberapa master panggung jidan di luar hampir tidak dapat bertahan. Kecuali Su Chengxin yang hanya memberikan kekuatan spiritual untuk pengoperasian formasi, yang lain menjadi semakin putus asa. Dia berani membunuh para senior yang naik ke dunia spiritual, apalagi yang bisa menghentikannya. Yang Chen telah mencapai tahap surga tingkat 80, yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya, dan hati 9 master tahap jidan penuh dengan keputusasaan. Setiap orang telah menyumbangkan seteguk esensi darah, dan semangat mereka hampir runtuh. Jika formasi ilusi rusak, itu berarti orang yang bertanggung jawab atas formasi tersebut akan mendapat serangan balasan. Master Balai Urusan Luar Sekte Tianquan mengertakkan gigi dan meludahkan dua suap esensi darah ke inti formasi. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Saya tidak percaya Anda berani membunuh orang-orang dari dunia spiritual, dan juga para dewa dari pengadilan surgawi. Setelah serangkaian komunikasi melalui akal ilahi, Master Panggung Jidan lainnya yang bertanggung jawab atas formasi juga bertindak serempak. Semuanya memuntahkan esensi darah, dan kemudian memulai pertempuran terakhir. Kerumunan, yang dipenuhi dengan kegembiraan, tidak tahu bahwa ketika Yang Chen melihat orang-orang dari pengadilan surgawi, bahkan tekanan terakhir pun hilang sama sekali. Yang Chen sudah mati di tangannya. Akankah dia tetap menghadapi interogasi mereka dan mengakui bahwa membunuh mereka adalah tindakan yang salah?
Langkah kaki Yang Chen hampir sama dengan kecepatan awalnya. Langkah kakinya cepat, dan dia menginjak 20 tingkat terakhir panggung surga seolah-olah dia sedang terbang. Ketika Yang Chen menginjak tingkat terakhir panggung surga, seluruh gunung terapung menjadi gempar. Sejak Heaven Stairway ditemukan, belum ada seorang pun yang mampu sepenuhnya menaiki Heaven Stage. Namun kini, penonton melihat sebuah legenda di hadapan mereka. Yang Chen, seorang murid alam pemurnian Qi tingkat kedua di Istana Chunyang, sebenarnya telah berjalan jauh ke puncak. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Jimat pesan yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit, dan untuk sesaat, hampir menutupi langit. Saat Yang Chen mencapai puncak, 10 master panggung Jidan yang bertanggung jawab atas formasi semuanya memuntahkan darah secara bersamaan. Su Chengxin tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tetapi baginya, itu hanyalah hilangnya energi spiritual. Setelah 3 hingga 5 hari penyembuhan, ia akan pulih dengan cepat. Tapi Su Chengxin masih sangat gembira. Seorang murid Istana Chunyang telah menaiki tangga surga, dan Istana Chunyang belum pernah sebangga ini sebelumnya. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka sudah mengeluarkan beberapa suap esensi darah. Seteguk darah ini bahkan mengguncang organ dalam mereka. Bahkan dengan ramuan ajaib, mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Sungguh beruntung bagi mereka untuk dapat mempertahankan wilayah aslinya setelah setengah tahun. Namun, tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di sini. Mata semua orang terfokus pada sosok bersinar di puncak tangga surga. Semua orang penasaran dengan manfaat apa yang didapat setelah mencapai puncak tangga surga. Saat ini, Yang Chen terjebak dalam proses integrasi akhir dan tidak dapat bergerak untuk saat ini. Namun tangga surga di bawah kakinya mulai dengan panik menuangkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, seolah-olah itu membantunya. Episode 87. Kehendak platform Algojo abadi hampir 30% terintegrasi dengan Yang Chen. Namun, sebelum Yang Chen mencapai puncak, ada momentum. Tampaknya kegembiraan yang dibawa oleh pembunuhan dalam ilusi selanjutnya tidak cukup untuk menarik minat yang kuat. Proses integrasi, setelah Yang Chen mencapai puncak, akhirnya terhenti secara perlahan. Meski begitu, Yang Chen yang berdiri di puncak tangga surga masih memancarkan aura ganas yang membuat orang gemetar. Beberapa master panggung Jidan terdekat, setelah terkena aura ini, 9 master panggung Jidan yang sudah terluka parah langsung pingsan. Hanya Su Chengxin, meskipun ada ketakutan di hatinya, masih sangat bahagia. Bagaimanapun, Yang Chen adalah murid Istana Chunyang, dan ini adalah suatu prestasi yang menambah kejayaan sekte tersebut. Di dalam tubuh Yang Chen, kekuatan spiritual yang sangat kuat mengalir ke dalamnya. Itu hampir satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh Master Panggung Jidan yang memimpin pertempuran di saat-saat terakhir. 10 kekuatan spiritual di Meridian Yang Chen mulai mengalir dengan cepat, mencoba untuk mempromosikan integrasi lengkap dari kehendak platform pengeksekusi abadi dan Yang Chen. Tetapi integrasi ini terputus, dan kekuatan spiritual yang tersisa mulai terisi kembali secara gila-gilaan di tubuh Yang Chen. 10 master tahap Jidan, bahkan ketika mereka hampir habis, kekuatan spiritual terakhir yang dilepaskan oleh esensi darah lebih kuat daripada kekuatan obat dari 10 buah yang mendalam, dan ini adalah kekuatan spiritual murni setelah diubah oleh tangga surga, bahkan upaya mengubah kekuatan obat terselamatkan. Seni rahasia 5 elemen pembalikan yin yang berjalan dengan liar, dan kekuatan spiritual yang besar ini mulai menekan dan memurnikan hingga ekstrim. Untungnya, susunan tangga surga perlahan-lahan berhenti berjalan setelah kehilangan orang yang memimpin susunan tersebut. Jika tidak, Yang Chen tidak dapat menanggung kekuatan spiritual sebesar itu. Meridian meluas secara tak terduga. Untungnya, tubuh Yang Chen telah diubah oleh esensi makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kuat. Meskipun dia telah mencapai batasnya, dia masih bisa menanggungnya. Itu juga merupakan keberuntungan Yang Chen. Tangga surga menanyakan hati, dan susunannya menemukan bahwa integrasi Yang Chen dan kehendak platform pengeksekusi abadi membutuhkan banyak kekuatan spiritual, dan 10 master panggung Jidan hampir dikosongkan. Sekarang integrasi belum selesai, jika ada kandidat untuk memimpin barisan, Yang Chen pasti akan meledak dari kekuatan spiritual. Tapi sekarang, selama dia bisa melewati tahap awal peningkatan tekanan yang tiba-tiba, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Akhirnya, seseorang mengetahui situasi dari 10 master panggung Jidan. Di bawah keterkejutan yang luar biasa, para penonton tidak bisa lagi memperhatikan hal-hal lain. Melihat Yang Chen mulai mendapat pencerahan langsung di puncak tangga surga, seseorang segera bergegas membantu 10 master panggung Jidan keluar, dan kemudian bergegas memberi makan ramuan di tubuh mereka. Pada saat ini, mampu menjalin hubungan baik dengan master panggung Jidan jauh lebih baik daripada ramuan apapun. Gong Sunling mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang duduk di puncak tangga. Matanya yang indah bersinar dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak terkejut. Seolah-olah Yang Chen mencapai puncak tangga adalah hal yang biasa di hatinya. Dia sepertinya memiliki perasaan yang sama ketika Yang Chen pertama kali bertemu dengannya, tetapi dia tidak menyadarinya saat itu. Orang-orang dari Paviliun Seribu Musim gugur dengan cepat menenangkan Su Chengxin, dan Gong Sunling tidak perlu khawatir akan disergap saat ini. Dia hanya duduk di tempatnya dan mulai memahami bagian-bagian yang dia peroleh dari menaiki tangga menuju surga. Segera, dia memasuki kondisi pencerahan. Yang Chen, yang berada di puncak tangga, tidak perlu khawatir ada orang yang mendekatinya untuk menyakitinya. Belum lagi banyak orang yang menatapnya, aura yang terpancar dari tubuhnya saja sudah membuat jiwa orang gemetar dari lubuk hati yang paling dalam.
Tidak banyak orang yang berani berada dalam jarak 1000 kaki darinya. Beberapa orang yang tidak percaya ingin meluncurkan harta jimat. Niat awalnya adalah untuk mengeksplorasi nafas Yang Chen. Namun, ketika harta jimat itu baru saja mendekati lingkaran 100 kaki, harta jimat itu mulai bergetar hebat, seolah-olah hendak melepaskan diri dari kendali pemiliknya. Pemilik harta jimat sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengambil kembali harta jimat itu. Hanya sesaat, harta jimat itu sepertinya turun setengah tingkat, yang secara langsung membuat pemilik harta jimat itu merasa tertekan. Dengan contoh ini, tentu saja, tidak ada yang punya pemikiran lain. Semua orang hanya bisa melihat Yang Chen dengan tatapan yang sangat iri dan mendesak atas keberuntungan Istana Cunyang. Dua murid, satu mencapai langkah 60 detik, dan yang lainnya langsung mencapai puncak. Mungkinkah mulai sekarang, Istana Cunyang akan makmur? Seni rahasia 5 elemen terbalik Yin yang tampaknya beroperasi secara otomatis, tetapi dalam pikiran Yang Chen, tampaknya itu sangat santai dan tegas. Jika berbagai peluang yang membuatnya menjadi algojo pengadilan surgawi dikatakan memanfaatkan situasi, kini Yang Chen telah sepenuhnya menyadari apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Jalan surga tangga Wenxin membuat pikiran Yang Chen lebih bertekad, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arah. Setelah mengintegrasikan kehendak platform pemenggalan abadi, dia juga tahu jalan seperti apa yang harus dia pilih di masa depan. Ketika dia terlahir kembali, Yang Chen hanya memilih untuk tidak lagi menjadi Yang Chen yang baik hati sebelumnya. Sekarang, Yang Chen ingin menjadi Yang Chen yang berhasil keluar dari kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan spiritual yang datang dari Heaven Stairway lembut dan berkelanjutan, memungkinkan Yang Chen untuk menyempurnakan 10 kekuatan spiritual besar ini dengan relatif mudah. Ketika Yang Chen mengabdikan dirinya pada proses pemurnian kekuatan spiritual, efisiensi seni rahasia 5 elemen terbalik Yin yang juga meningkat pesat, dan kecepatan menyerap kekuatan spiritual sedikit lebih cepat. Kehendak keras dari platform pemenggalan abadi sepenuhnya mencerminkan kekuatannya saat ini. Kekuatan spiritual yang memasuki tubuh Yang Chen secara langsung tertahan oleh keinginan ini, dan tidak berani bergerak sama sekali. Itu juga memungkinkan Yang Chen untuk mengompres dan menyempurnakan kekuatan spiritual selangkah demi selangkah. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Melihat Yang Chen sedang bermeditasi, mereka semua mengira dia sedang mendapat pencerahan. Heaven Stairway memancarkan semburan cahaya 5 warna. Sepertinya tidak ada master panggung Jidan, tapi masih berjalan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa bergerak dengan mudah. Berita yang tak terhitung jumlahnya telah diinformasikan kepada sekte-sekte besar. Para murid dari berbagai sekte yang telah menaiki tangga surga di kaki tangga surga sudah mulai bangun. Hanya Yang Chen yang masih tidak bergerak di sana. Selama beberapa hari, situasi ini terus berlanjut. Sekte di dekat Gunung Terapung telah mengirimkan beberapa master, dan master panggung Jidan yang terluka juga telah bangun dan mulai pulih. Yang Chen akhirnya terbangun dari kondisi meditasi. Begitu dia membuka matanya, dia merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman. Di meridian seluruh tubuhnya, aliran kekuatan spiritual yang melimpah terus mengalir. Perasaan ini sangat nyaman. Setelah penjelajahan yang cermat, Yang Chen langsung terkejut dengan perubahannya sendiri. Episode 88. Kekuatan roh dari 5 elemen, yang telah dikompresi dan dimurnikan di dalam tubuh, telah menembus standar pemurnian ki lapisan ketiga. Dengan kata lain, tanpa sadar, Yang Chen menerobos ranah pemurnian ki lapisan kedua setelah menaiki tangga surga dan memasuki lapisan ketiga pemurnian ki. Sebelumnya, dari pemurnian ki lapisan pertama hingga pemurnian ki lapisan kedua, Yang Chen menghabiskan waktu hampir 1 tahun. Dia pertama-tama menghabiskan 8 bulan menghafal seluruh paviliun kitab suci, dan kemudian menghabiskan lebih dari 3 bulan kerja keras. Akhirnya, setelah berangkat ke pembuluh darah spiritual bawah tanah pendahulunya, dia menerobos lapisan kedua pemurnian ki ketika dia mengumpulkan kotak pedang. Dari terobosan itu hingga saat ini, baru kurang dari setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, Yang Chen berkultivasi dengan santai dan selangkah demi selangkah, tanpa sengaja meningkatkan kekuatannya. Tanpa diduga, dengan bantuan tangga surga, dia menerobos ranah pemurnian ki lapisan ketiga dalam satu gerakan. Ini bukanlah jenis kekuatan spiritual yang memasuki lapisan ketiga karena jumlah total kekuatan spiritual, tetapi kekuatan spiritual setelah kompresi dan kondensasi tinggi dari 5 elemen Yin Yang. Pada saat yang sama, itu bukanlah kekuatan spiritual dari satu atribut, tetapi 5 elemen, Yin dan Yang, jelas melampaui lapisan ketiga pemurnian ki biasa. Yang lebih mengejutkan Yang Chen adalah karena integrasi tahap pemenggalan abadi, tubuhnya tampaknya mulai menunjukkan niat membunuh yang nyata, tetapi karena penerangan cahaya 5 warna tangga surga, yang lain tidak, sangat jelas. Terlebih lagi, niat membunuh ini sangat kental. Itu hanya muncul dalam radius 100 kaki di sekitar tubuh Yang Chen, jauh dari area ini. Yang lain hanya bisa merasakan ketakutan, tetapi tidak ada jiwa yang gemetar di hadapan dewa pembantaian. Niat membunuh semacam ini adalah tonik terbaik untuk seni rahasia 3 kemurnian. Tanpa berpikir panjang, Yang Chen membuka matanya dan memperhatikan keadaannya. Dia segera menutup matanya dan memulai lapisan kedua seni rahasia 3 kemurnian. Niat membunuh di sekujur tubuh perlahan diserap. Kali ini, niat membunuh yang telah dikumpulkan oleh tahap pemenggalan abadi selama bertahun-tahun. Itu telah terkondensasi selama ribuan tahun. Mungkin yang abadi yang terbunuh tidak sekuat Yang Chen, tapi juga luar biasa.
Di bawah penyerapan gila-gilaan dari seni rahasia tiga kemurnian, masih butuh sehari semalam untuk mengubahnya menjadi kesadaran spiritual. Dengan bantuan niat membunuh ini, kesadaran spiritual Yang Chen langsung bergegas ke tingkat puncak pendirian yayasan. Rasa ilahi Yang Chen menyebar sepenuhnya, langsung mencakup radius beberapa ratus kaki. Setiap gerakan di sekitar sepertinya berada di bawah pengawasan Yang Chen. Yang Chen membutuhkan 7 hingga 8 hari untuk memahami di puncak Stairway to Heaven. Kecuali beberapa orang dari paviliun Qianqiu dari Istana Chunyang dan Gong Sunling, tidak ada orang lain yang menonton. Kebangkitan Yang Chen tidak menarik banyak perhatian. Namun, fakta bahwa seseorang berhasil naik ke puncak tangga telah menyebabkan keributan di seluruh dunia kultivasi. Saat itu, ketika si Sanshan naik ke tahap surga tingkat 63, hal itu telah menyebabkan gempa bumi. Kemudian, kekuatan kultivasi si Sanshan terlihat jelas bagi semua orang, dan dia telah memenangkan nama baik peri Si di dunia kultivasi. Bersamaan dengan itu, peringkat Pulau Abadi Giok Hijau di antara sekte di seluruh dunia budidaya juga meningkat. Sekarang Istana Chunyang memiliki 2 murid jenius, satu adalah Gong Sunling yang telah naik ke tahap surga tingkat 62, dan yang lainnya adalah Yang Chen yang langsung naik ke puncak tangga surga. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi. Satu-satunya hal yang pasti adalah Yang Chen dan Gong Sunling pasti akan terkenal di dunia, dan mereka pasti jenius dalam budidaya. Istana Chunyang mungkin bersinar karena kedua murid ini. Gong Sunling dan si Sanshan hanya berjarak satu tingkat dari satu sama lain. Selain itu, dia cantik dan luar biasa. Selama tidak melakukan kesalahan besar, bisa dibayangkan dalam waktu dekat reputasi peri Gong Sunling akan dikenal di dunia kultivasi. Adapun Yang Chen, tidak ada yang berani menghakimi. Bukan karena semua orang tidak optimis dengan potensi budidaya Yang Chen, tetapi mereka tidak yakin seberapa baik masa depan Yang Chen. Pada prinsipnya, akar roh 5 elemen Yang Chen sangat biasa, tetapi tekadnya jarang terjadi di dunia. Ini telah diakui oleh semua orang di Heaven Stairway. Namun, seorang murid dengan pikiran yang teguh tetapi bakat biasa, bagaimanapun juga, tidak sebaik si Sanshan dan Gong Sunling, yang memiliki bakat luar biasa dan niat baik. Berbicara tentang dunia kultivasi, memang banyak sekali orang yang berdedikasi pada kultivasi, namun hanya sedikit yang menonjol. Bagaimanapun juga, kultivasi masih memiliki keunggulan dalam hal bakat. Su Chengxin hampir pulih dalam beberapa hari terakhir. Kekuatan spiritual yang telah dia konsumsi, menurut perkiraannya, dapat dikembalikan ke keadaan semula paling lama dalam sebulan. Beberapa hari ini juga merupakan hari yang paling dibanggakan Su Chengxin. Biasanya, sekte lainlah yang mengirim beberapa murid yang telah mencapai usia 30-an, 40-an, atau 50-an untuk pamer di depan Su Chengxin. Kali ini, giliran Su Chengxin yang menonjol. Sangat disayangkan bahwa 9 master panggung jidan lainnya yang memimpin pertempuran dengannya masih dalam proses penyembuhan. Luka mereka 10 kali lebih buruk daripada luka Su Chengxin. Bahkan tingkat kultivasi mereka turun 1 tingkat. Awalnya, mereka berada di inti emas tingkat 5, tetapi sekarang mereka turun ke tingkat 4. Meski hanya level kecil, itu bukanlah sesuatu yang bisa pulih dalam 10 hari atau setengah bulan. Pada tingkat inti emas, dibutuhkan setidaknya 5 hingga 10 tahun untuk meningkat. Kerugiannya begitu besar sehingga sudah terlambat bagi orang-orang ini untuk menyesalinya. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka tidak akan mengikuti pria dari sekte Tianquan itu untuk mempersulit Yang Chen. Bagaimana murid pelatihan Qi tingkat 2 bisa mengancam mereka? Mereka langsung menyerang identitas Yang Chen sebagai algojo, namun mereka tidak menyangka bahwa itu sama sekali bukan kelemahannya. Sebaliknya, hal itu membantu reputasi Yang Chen dalam mencapai puncak tangga menuju surga. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka mungkin akan mengikuti perintah yang ditentukan dan menunggu Yang Chen naik beberapa level sebelum menyerang kelemahannya. Mungkin Yang Chen tidak akan bisa mencapai puncak sama sekali. Namun, tidak ada gunanya menyesal sekarang. Mereka hanya bisa menerima kenyataan ini. Mereka tiba-tiba turun 1 level dan terluka parah, tetapi mereka tidak perlu melihat Su Chengxin angkuh di depan mereka. Mereka tidak perlu marah. Mungkin ini sedikit kompensasi dari Tuhan. Beberapa Grandmaster inti emas tidak berani bicara banyak, tetapi itu tidak berarti yang lain tidak mau bicara. Mencapai puncak Stairway to Heaven sungguh suatu kemuliaan. Bagaimana itu bisa diberikan kepada murid pelatihan Qi tingkat 2 dengan bakat biasa-biasa saja? Terlebih lagi, sebelum orang ini mulai berkultivasi, dia adalah seorang algojo yang membunuh banyak orang. Tangannya berlumuran darah. Mengapa Su Chengxin dari Istana Chunyang hanya kehilangan kekuatan spiritualnya, namun tingkat budidaya 9 Grandmaster inti emas lainnya turun? Ada banyak orang yang tidak yakin. Akhirnya, setelah para ahli dari sekte sekitar tiba, seseorang mengajukan keberatan. Su Chengxin tidak tahu kenapa. Dia hanya dengan patuh mengendalikan situasi. 9 Grandmaster inti emas lainnya terlalu malu untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan. 9 Grandmaster inti emas menekan pelatihan Qi tingkat 2. Jika mereka mengatakannya dengan lantang, itu tidak akan menekan Yang Chen, itu akan menambah kemuliaan di wajah Yang Chen. Yang Chen dari Istana Chunyang pasti curang. Seseorang mengajukan pertanyaan, dan segera seseorang mengajukan pertanyaan yang lebih besar. Cheng Wenchai, Master Panggung Jidan dari Sekte Surga Terbesar, setelah mendengarkan kata-kata generasi muda sekte tersebut, segera sampai pada kesimpulan, orang seperti ini harus dibunuh.
Episode 89. Kapanpun, tidak ada kekurangan orang yang iri hati, bahkan di dunia kultivasi. Setelah Master tahap Taitianmen Jindan tiba, dia mengajukan keberatan ini, dan tentu saja, ada banyak tanggapan. Tidak ada seorang pun yang bersedia memberikan kehormatan menaiki tangga surga ke puncak kepada murid sekte kelas 2 dari alam pemurnian Qi. Selain itu, di antara 10 Master Panggung Jindan yang memimpin pertempuran, kecuali Su Chengxin dari Istana Cunyang, yang lainnya semuanya terluka parah dan wilayah mereka telah jatuh. Akan aneh jika masyarakat tidak meragukannya. Apa, curang? Cheng Wencai, tunjukkan padaku bagaimana kamu menipu. Su Chengxin telah menjadi kepala balai urusan luar negeri selama bertahun-tahun. Meskipun dia bijaksana, dia bukanlah orang yang pemalu. Ketika dia mendengar bahwa seseorang tidak berniat mengakui bahwa Yang Chen menaiki tangga surga ke puncak, dan bahkan ingin membunuh Yang Chen, bagaimana dia bisa bersikap sopan? Ayo, Anda menemukan 10 Master Panggung Jindan dan mengirim murid Taitianmen Anda, dan tunjukkan kepada saya bagaimana Anda menipu. Meskipun upacara tangga surga bukanlah hal yang penting, Su Chengxin telah memimpinnya selama bertahun-tahun, dan dia sangat marah saat ini. Dia meraih Master Panggung Jindan Taitianmen yang baru, Cheng Wencai, dan segera meminta penjelasan. Apakah kalian semua bisu? Apakah murid Istana Cunyang saya curang atau tidak? Apakah Anda tidak jelas? Apakah Anda berani mengucapkan sumpah hati besar dan mengatakan bahwa murid Istana Cunyang saya curang? Setelah keributan, Su Chengxin segera melampiaskan amarahnya kepada 10 Master Panggung Jindan yang memimpin pertempuran dengannya. Para Master Panggung Jindan ini merasa bersalah, dan tentu saja tidak berani menghadapi kemarahan Su Chengxin, apalagi membuat sumpah hati besar. Menghindari tatapan mata Su Chengxin yang marah, 9 Master Panggung Jindan merasa sangat malu. Rekan Taoisme Su, jika Anda bisa memberitahu semua orang, bagaimana itu bisa disebut curang? Cheng Wencai hanya tersenyum tipis dan segera menyelesaikan rasa malu orang lain, sehingga orang-orang yang wilayah kekuasaannya telah jatuh juga tidak perlu mengucapkan sumpah hati besar. Paling-paling, menurut Cheng Wencai, mereka tidak tahu bagaimana Istana Cunyang Anda curang, jadi mereka tidak tahu apakah Yang Chen curang atau tidak. Su Chengxin tidak menyangka Cheng Wencai akan mengatakan itu. Begitu dia berbicara, semua orang mulai curiga bahwa Istana Cunyang ditipu oleh Su Chengxin dan Yang Chen. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Bahkan jika mereka dipaksa untuk mengungkapkan kebenaran, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa mengabaikannya, dan mereka tidak tahu metode apa yang akan mereka gunakan. Memang benar, Istana Cunyang kali ini terlalu aneh. Di antara murid-murid yang mereka kirim, Gong Xunling dianggap normal, seorang murid jenius di alam Lian Qi tingkat 6. Namun, Yang Chen hanyalah seorang kultivator pada tahap pelatihan Qi tingkat kedua. Dia mungkin baru saja menguasai seni membuat jimat, namun dia mampu membunuh Han Jiande, seorang kultivator di tahap pemurnian senjata tingkat ke-6. Selain itu, tidak normal bagi murid pelatihan Qi tahap 2 untuk berpartisipasi dalam Stairway to Heaven. Saya, Yang Chen, murid Istana Cunyang, membunuh terlalu banyak orang sebelum memasuki sekte tersebut. Roh jahat saya terlalu kuat, dan saya tidak takut pada ilusi apapun. Menaiki tangga langit bukanlah masalah besar. Karena keadaan sudah seperti ini, Su Chengxin tidak punya pilihan selain memberikan alasannya sendiri. Jika ini dianggap curang, maka saya tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang saling memandang. Mereka tidak menyangka ini menjadi alasannya, terutama 9 Master Inti Emas. Ketika mereka mendengar ini, mereka hampir muntah darah. Mereka telah bekerja keras untuk membuat rencana selama setengah hari, menargetkan kelemahan dan bekerja keras untuk identitas Algojo, tetapi pihak lain tidak peduli sama sekali. Tidak heran mereka terluka. Setelah formasi ilusi dipatahkan, orang yang bertanggung jawab atas formasi tersebut pasti akan menderita serangan balik. Mereka telah menggunakan begitu banyak energi spiritual untuk berkomplot melawan Yang Chen, jadi reaksi balasannya tentu saja akan sangat parah. Tingkat kultivasi mereka akan turun, dan pada akhirnya, merekalah yang menyerang diri mereka sendiri. Setelah sebab dan akibat, 9 Master Inti Emas dipenuhi dengan penyesalan, terutama 8 orang yang bekerja sama dengan Sekte Tianquan. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka menggoda seseorang yang tidak takut dengan ilusi selama setengah hari, dan bahkan menyerang diri mereka sendiri. Organ dalam mereka terluka parah, dan tingkat kultivasi mereka menurun. Bagaimana mereka dapat menjelaskan hal ini? Ini hanya apa yang kamu katakan, rekan Su. Itu hanya perkataan satu orang, itu tidak dapat dipercaya. Cheng Wencai tersenyum lagi. Menurutku, jika Istana Cunyang mengetahui cara curang di tangga surga, lebih baik beritahu kami agar kita bisa mendiskusikannya bersama. Jika tidak, kecurangan seperti itu akan terjadi lagi di masa mendatang dan menjadi bahan tertawaan tanpa alasan. Petik 2. Cheng Wencai, apakah kamu bertekad memfitnah muridku karena berbuat curang? Su Chengxin tidak menyukai Cheng Wencai, yang selalu berbicara lambat. Dia bahkan tidak memanggilnya rekan Daois, dan memanggil namanya beberapa kali. Istana Cunyang dianggap sebagai sekte yang benar, tetapi mereka memiliki murid yang tidak berbakti. Saya harap rekan Su tidak menutupinya. Cheng Wencai masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi mulutnya menuduh Yang Chen selingkuh, dan kata-katanya penuh dengan sarkasme untuk Su Chengxin. Jadi, Cheng Wencai, kamu juga curiga aku terlibat perselingkuhan, kan? Su Chengxin menahan amarahnya dan bertanya pada Cheng Wencai dengan marah.
Apakah kamu curang atau tidak, rekan Su, kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Cheng Wenchai tersenyum dan menjawab. Anda, Su Chengxin sangat marah hingga dia tertawa. Dia menunjuk ke arah Cheng Wenchai sebentar dan tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, dia memasang wajah serius. Oke, aku, Su Chengxin, dengan ini bersumpah demi iblis batinku bahwa jika aku curang di tangga surga Yang Chen, aku akan disambar petir kesusahan dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setelah mengucapkan sumpah agung, Su Chengxin menatap Cheng Wenchai dan bertanya, Cheng Wenchai, bagaimana menurutmu? Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Cheng Wenchai tampak tidak bersalah. Jika tidak, maka kamu tidak melakukannya. Mengapa kamu perlu membuat sumpah hati yang agung? Saya yakin rekan Su tidak berbuat curang. Hanya saja, Yang Chen itu. Apakah kamu ingin dia mengucapkan sumpah hati yang agung juga? Su Chengxin bertanya sambil mencibir. Dia adalah murid pelatihan Qi tingkat kedua. Sulit untuk mengatakan apakah dia dapat membangun fondasinya atau tidak. Sumpah hati yang agung masih terlalu jauh baginya. Cheng Wenchai sama sekali tidak ingin melepaskan Yang Chen. Mungkin dia menemukan semacam metode curang. Aku belum pernah melihat orang di dunia ini yang tidak takut pada ilusi. Secara keseluruhan, dia bersikeras bahwa Yang Chen curang. Rekan Su, jangan tertipu dengan penampilannya. Jika rekan Su tidak dapat memutuskan untuk membersihkan sekte, saya dapat melakukannya untuk Anda. Untuk membersihkan sekte, mari kita tunggu sampai lain kali seseorang dari Tai Tianmen dapat mencapai tahap surga tingkat ke-50. Jawab Su Chengxin sambil mencibir. Semua orang tahu bahwa selama seorang murid dari Tai Tianmen mencapai tahap surga tingkat ke-50 di masa depan, Su Chengxin pasti akan melompat keluar dan mengatakan bahwa dia curang. Sedangkan rekan Cheng, kamu mencurigai muridku dari Istana Cunyang, Yang Chen, curang. Mengapa rekan Cheng tidak menemukan 10 inti emas dan membiarkan Yang Chen menaiki tangga surga lagi? Su Chengxin percaya pada Yang Chen dan langsung menantangnya. Dia berkata, pada saat itu, saya yakin rekan Cheng akan diyakinkan, bukan? Episode 90. Pada titik ini, Cheng Wenchai harus setuju meskipun dia tidak mau. Awalnya, dia hanya ingin mengungkap penipuan Yang Chen, dan kemudian memaksa Istana Cunyang mengambil tindakan untuk membersihkan sekte tersebut. Sekarang Su Chengxin telah membuat sumpah besar setan hati, itu bukan hanya urusannya sendiri. Meskipun Istana Cunyang adalah sekte kelas 2, namun tidak bisa mentolerir orang yang memfitnahnya. Jika ada keraguan, mereka harus menunjukkan bukti. Tanpa bukti, bahkan kepala Tai Tianmen pun tidak bisa memfitnah Istana Cunyang sesuka hati. Jika kepala Tai Tianmen benar-benar maju, mungkin dia benar-benar bisa membunuh Yang Chen. Sayangnya, pertemuan kecil Heaven Stairway, seorang murid di Qi Refining tingkat kedua, ingin kepala Tai Tianmen maju. Cheng Wenchai memperkirakan dia tidak pernah memimpikannya hal ini. Berat badan Cheng Wenchai jelas tidak cukup untuk membuat Istana Cunyang, yang memiliki beberapa master jiwa baru lahir yang bertanggung jawab, sujud. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membuktikan bahwa Yang Chen curang. Kalau tidak, dia harus menanggung reputasi berbicara tanpa berpikir. Selain meminta maaf kepada Istana Cunyang dan Yang Chen, dia takut tidak ada yang akan menganggap serius perkataannya di masa depan sebagai Grandmaster Jindan. Seorang Jindan yang berdebat dengan murid di pemurnian Qi tingkat kedua, berapa banyak orang yang bisa mengaguminya. Cheng Wenchai agak menyesal telah mendengarkan kata-kata Li Qingchen dan menyimpulkan bahwa Yang Chen curang tanpa mengatakan apapun. Selain itu, dia juga agak membenci 9 Master Jindan. Mereka seharusnya tahu apakah ada penipuan atau tidak, tapi mereka membuat sikap ambigu, yang membuatnya membuat penilaian yang salah. Pada titik ini, sulit untuk turun. Dia hanya bisa gigit jari dan mengumpulkan Jindan untuk meluncurkan susunan Heaven Stairway lagi. Su Chengxin langsung menemui Yang Chen. Yang Chen baru saja turun dari puncak tangga surga dan sedang berdiskusi dengan Gong Sunling tentang ilusi yang ditemui Gong Sunling di tangga surga. Ketika dia mendengar kata-kata Su Chengxin, dia langsung tertawa. Apakah ada hal yang bagus? Yang Chen hampir bertanya dengan heran. Dia menaiki tangga menuju surga. Dia tidak hanya menjadi lebih bertekad, tetapi dia juga berhasil menembus pelatihan Qi lapisan ketiga. Menaiki tangga ke surga lagi berarti kekuatan spiritualnya akan meningkat pesat, dan dia bahkan mungkin bisa menyatu dengan lebih banyak keinginan platform pembantaian abadi. Jika bukan karena hanya satu murid yang diizinkan menaiki tangga di bawah pengelolaan banyak sekte, Yang Chen akan memohon yang lain untuk menaikinya beberapa kali lagi. Sekarang kesempatan besar telah jatuh langsung ke kepala Yang Chen. Yang Chen secara alami sangat gembira. Saat ini, Su Chengxin sepertinya memperhatikan perubahan pada tubuh Yang Chen. Dia berseru kaget, kamu punya terobosan. Kemudian wajahnya berubah, bagaimana kamu bisa memiliki kelima elemen kekuatan spiritual? Bukankah ini menempatkan kereta di depan kudanya? Petik 2. Gong Sunling juga pernah mempertanyakan pertanyaan ini sebelumnya. Namun, pada saat itu, dia melihat Yang Chen telah mengalami kemajuan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, ketika Su Chengxin menanyakan pertanyaan yang sama, Gong Sunling juga berkata dengan prihatin, saudara muda Yang, jangan tersesat. Tidak peduli apa, nada dan sikap mereka, tidak peduli apa, mereka mengkhawatirkan Yang Chen. Yang Chen, tentu saja, tahu apa yang baik untuknya, jadi dia tidak menyembunyikannya. Dia menjawab Su Chengxin, Grandmaster, murid hanya ingin tahu seperti apa 5 elemen kekuatan spiritual lainnya.
Fokuslah pada pengembangan kekuatan spiritual apimu. Bagaimana dengan kekuatan spiritual lainnya? Apa yang bisa kamu lakukan? Su Chengxin berkata dengan ekspresi jengkel. Tidak mudah untuk menaiki puncak tangga menuju surga. Dengan bakat seperti itu, sayang sekali jika hancur karena menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Yang Chen tidak menjawab dan langsung berbicara dengan faktanya. Dia mengulurkan tangannya, satu tangan tinggi dan satu tangan rendah, di depannya. Kemudian gelombang air berwarna merah mengalir turun dari tangan yang lebih tinggi, seperti air terjun, dan jatuh ke tangan yang lebih rendah. Air terjun ini seperti air terjun asli yang telah diperkecil ratusan kali. Ombak keruh berjatuhan dan mengalir lurus ke bawah. Bahkan cipratannya pun tidak setetes pun. Itu sangat nyata. Namun di mata Su Chengxin dan Gong Xunling, mereka langsung membeku di tempat, tercengang dan lidahnya keluh. Apa yang jatuh di tangan Yang Chen jelas adalah air, tetapi warna dan suhunya memberitahu mereka bahwa air terjun yang mereka lihat sepenuhnya adalah api. Mengontrol api seperti air, dunia bermain api ini sungguh sulit dipercaya oleh Su Chengxin, apalagi Gong Xunling. Ekspresi kedua orang itu hampir sama. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mereka menatap air terjun yang berjatuhan di tangan Yang Chen, dan kemudian menyaksikan air terjun itu berubah menjadi gurun berwarna oranye merah. Bukit pasir yang sangat besar, butiran pasir yang kecil bergerak mengikuti angin, gurun yang sunyi, dan bahkan panasnya api itu sendiri membuat mereka merasa seperti gurun yang sesungguhnya. Kemudian, Yang Chen membalikkan tangannya, dan semua pemandangan menghilang tanpa jejak. Di telinga kedua orang itu, suara Yang Chen terdengar, "Maaf, saya hanya bisa melakukan ini sekarang. Saya tidak bisa mensimulasikan atribut kayu dan logam untuk saat ini." Dengan peningkatan besar dalam kesadaran spiritualnya, sebenarnya Yang Chen sudah dapat mensimulasikan atribut logam dan kayu, tetapi Yang Chen menyembunyikannya, bukan karena dia takut dua orang di depannya akan menyakitinya, tetapi karena dia tidak melakukannya, tidak ingin orang mengetahui terlalu banyak rahasianya. Menghubungkan dua adegan, mengendalikan api seperti air, mengendalikan api seperti bumi, Su Chengxin adalah orang yang berpengetahuan luas, dan secara alami melihat sejauh mana kendali Yang Chen atas api. Su Chengxin akhirnya mulai memuji, tidak heran Su Chen Tao juga memuji Anda kepada saya, mengatakan bahwa teknik pengendalian tembakan Anda belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir dia sedang membina generasi muda, tetapi saya tidak menyangka orang ini masih rendah hati. Adapun Gong Xunling, dia bahkan lebih cantik, dan keterkejutan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Melihat Yang Chen, matanya sepertinya memiliki rasa lain. Sekarang Yang Chen tidak perlu berbicara lebih banyak, kedua orang itu juga tahu apa yang ingin dilakukan Yang Chen dengan mengembangkan kekuatan spiritual lainnya. Su Chengxin hanya menepuk bahu Yang Chen dengan persetujuan, dan kemudian menyemangati, tampaknya generasi muda benar-benar tangguh. Namun perlu diingat, kekuatan spiritual lainnya hanya sebagai referensi, Anda tidak boleh berinvestasi terlalu dalam, dan mengabaikan hal-hal yang esensial. Dengan kemampuan Anda mengendalikan api saat ini, setelah Anda membangun fondasi, Anda pasti akan menjadi orang pertama yang mengendalikan api di bawah tahap Yuanying. Lakukan yang terbaik. Petik 2. Terima kasih, Grandmaster, atas doronganmu. Yang Chen membungkuk sedikit dan mengucapkan terima kasih. Ini adalah nasihat yang sangat berharga. Meski tidak cocok untuknya, dia tetap harus berterima kasih atas niatnya tersebut. Yang Chen, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke tangga surga lagi? Su Chengxin bertanya lagi untuk mengonfirmasi. Jika Yang Chen tidak yakin, dia akan berada dalam situasi yang sulit. Tidak masalah. Yang Chen mengangguk dengan sangat setuju. Hal bagus seperti ini, dia tidak sabar untuk datang beberapa kali lagi. Namun, Yang Chen juga tahu bahwa itu tidak mungkin, jadi dia bertanya dengan ragu, Tapi apa? Su Chengxin menyela dan bertanya. Grandmaster, pada akhirnya, tangga surga adalah susunan ilusi. Jika susunan ilusi itu rusak, itu pasti akan menjadi bumerang bagi orang yang memimpin susunan itu. Yang Chen bertanya dengan cemas, jika ada yang salah dengan 10 master panggung jidan, saya khawatir murid ini tidak mampu membelinya. Serangan balik dari susunan ilusi juga bergantung pada kekuatannya. Semakin kuat susunan ilusinya, semakin kuat pula serangan baliknya. Yang Chen harus mengatakannya terlebih dahulu. Jika tidak, ketika saatnya tiba untuk mengejarnya, Yang Chen akan kesal. Hahaha, Su Chengxin sangat senang dengan kata-kata Yang Chen, baiklah, saya akan pergi dan bertanya kepada mereka, jangan sakiti mereka ketika saatnya tiba, dan mereka akan mendatangi kita. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.